dari ekskulnya dari luar. Mahmud Soleha SAG, yang kami hormati Bapak Ibu Guru PAI SD SMP Kota Malang. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Cinta Menulis Al-Quran Ramadan tahun 1446 Hijriah. Shalawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang di bawah lindungan dinul Islam. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan yang utama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penyajikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAI
yang akan dipandu oleh Ibu Sofia Sumerdi MPDI dari SDN Percobaan 1. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk berdiri.
Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan PLT Kepala SMP Negeri 3 Malang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak DNS Teguh Edi Purwanta. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah insyaallah la ilaha illallah wa sallallahu rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Yang hormati Bapak Kasih Mas Taufik, Ketua Pokja Pengawas, Pak Muniron, pengawas kami, Pak Junaidi, teman-teman pengurus ketua dan pengurus MGMP maupun KKGPAI, dan tentunya sahabat saya semuanya meskipun belum kenal, para guru PAI baik di SD maupun SMP. Alhamdulillah pagi ini kita bersyukur kita semuanya dapat kondisi sehat walafiat, Allah berikan kesempatan, insya Allah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan barokah. Mungkin perlu saya perkenalkan, saya ini sebenarnya kepala SMP Negeri 24 Kalisari Malang. Nanti daripada tanya di mana Pak tempat definitifnya di sana. Tapi mulai November kemarin saya suruh mendua di sini. Alhamdulillah ternyata mendua 5 bulan itu nggak terasa, yang terasa nikmatnya. Berarti mendua itu boleh. Nah ternyata mendua itu nggak selalu jelek. Kita bisa berbagi kebaikan. Alhamdulillah. Kami merasa terhormat SMP 3 bisa ikut mendukung kegiatan ini karena insya Allah kegiatan penulisan ini sesuatu yang sangat baik. Bahkan saya tadi bertanya pada beliau, kegiatan ini sudah dilaksanakan beberapa kali, ini namanya baru dimulai untuk yang bersama-sama. Saya matur kepada beliau, Pak, kalau anak-anak itu juga ikut nulis akan jauh lebih keren. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena terus terang saja kami ini selaku kepala sekolah saat ini kami sangat prihatin dengan karakter anak-anak, termasuk ibadahnya. Makanya saya ini kalau berdekatan teman-teman yang dari Kementerian, dari guru BH ini rasanya bau surga. Yang bau surga itu terasa teduh, bukan teduh, betul ya? Karena selalu ucapannya selalu ada doa. Dan kegiatan seperti ini memang sangat memerlukan, dan harapan kami memang PR-PR di sekolah itu terutama karakter dan ibadah anak-anak itu di sekolah amat sangat menantang. Betul gitu Bapak Ibu ya? Ini menjadi tantangan kita bersama. Nah kalau guru PAI ini bagi saya itu maha guru, bukan guru biasa, maha guru. Setuju Bapak Ibu? Kenapa maha guru? Kalau guru mata pelajaran umum itu kompetensinya hanya 4: pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Itu guru umum. Nah panjenengan lebih apa lebihnya? Kompetensi spiritual. Guru agama kompetensi spiritualnya harus, karena tempat bertanya tentang agama, betul kan? Yang kedua, banyaklah kompetensi leadership. Guru agama itu harus punya kompetensi kepemimpinan. Tidaknya memimpin doa, memimpin tahlil, betul ya? Kalau di sekolah siapa aja yang memimpin doa? Diminta teman-teman berdoa agama. Bahkan kalau di masyarakat di kampung bukan hanya guru agama, guru biasa pun guru doa. Kalau guru agama tidak ada, betul gitu. Makanya panjenengan itu maha guru, dan di sekolah memang karena maha guru harusnya levelnya di atas guru biasa. Gak baik-baik guru agama ini. Insya Allah itu sudah terjadi pada panjenengan. Makanya sekali lagi kami terima kasih SMP 3 ini ditempati kegiatan ini. Mohon maaf jika fasilitas yang kami
disediakan mungkin belum memenuhi harapan, namun kita berpikir positif bahwa kegiatan ini ke depan akan jauh lebih baik dan insya Allah bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak PLT Kepala SMP Negeri 3 Malang. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kasih Pais Kantor Kementerian Agama Kota Malang, sekaligus akan membuka kegiatan Cinta Menulis Al-Quran Ramadan 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh KKG dan MGMP PAI SMP Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Febrian Taufik Soleh, STMPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak PLT Kepala SMP 3 Kota Malang selaku tuan rumah acara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Pocawes PAI Kota Malang, Bapak Pengawas SMP Kota Malang, Bapak Ketua MGMP SMP, KKG dan seluruh jajaran pengurus serta anggota KKG, anggota MGMP PAI Kota Malang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu program dari bidang PAIS yang diturunkan ke seksi PAIS di masing-masing kabupaten kota, yaitu program penulisan mushaf Al-Quran yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak PLT Kepala. Kalau bisa nanti tidak hanya gurunya tapi juga siswanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa terwujud. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, ketua kita Rasulullah Muhammad SAW, dengan keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan risalahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada SMP 3 yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini, dan juga kepada seluruh panitia yang telah berusaha payah walaupun dalam waktu yang mungkin cukup singkat di tengah kesibukannya di bulan Ramadan tetap bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dan alhamdulillah juga diikuti oleh sebagian besar dari anggotanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh di bulan Ramadan. Allahumma amin. Yang kedua, sebagaimana yang telah disampaikan oleh bidang PAIS bahwa salah satu program yang ingin ditanamkan kepada anak didik kita itu adalah program Cinta Al-Quran. Ya. Paling tidak ada 3 memang yang selama ini mungkin kita sering dengar terkait dengan kewajiban kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya, syukur-syukur dibaca dengan lagu yang baik. Yang kedua adalah menghafalnya. Yang ketiga mengamalkannya. Nah sekarang ditambah satu lagi, menuliskannya gitu. Jadi di satu level yang lebih tinggi lagi, karena untuk bisa menulis itu juga tidak mudah. Ini penting Bapak Ibu, terutama bagi guru-guru PAI. Tahun kemarin pada saat ada evaluasi dari UIN bagi peserta PPG GPAI, ya, itu ada, mungkin pernah saya sampaikan ya, GPAI yang nulis Al-Quran, nulis ayat itu kayak nulis raja Bapak Ibu. Bener, saya ditunjukkan fotonya ini. Jadi bener kayak raja. Yang menunjukkan saya itu Pak Nur Ali. Pak Taufik ini gimana ada GPAI tulisannya kayak gini gitu kan? Kan ada tugas gitu, tugas nulis ayat Al-Quran gitu kan, pakai tulisan tangan. Dan kan kalau nggak bisa dibaca, wah dari guru ini ya Allah boleh gitu.
Tapi untungnya mungkin dari Kota Malang, ya, untungnya mungkin dari Kota Malang, dari daerah lain gitu. Nah ini jadi evaluasi bagi kita semua bahwa kita sebagai guru yang itu juga punya kewajiban untuk ya melatih anak-anak kita agar punya kemampuan untuk menulis. Dan itu diawali oleh gurunya. Ya nggak mungkin gurunya muridnya bisa menulis dengan baik apabila gurunya nggak pernah nulis ayat Al-Quran dengan baik. Apalagi kalau ada yang sudah punya skill menulis font, menulis kaligrafi dan sebagainya, itu akan jauh lebih baik lagi. Dan ini memang salah satu salah satu dakwah yang bisa kita lakukan, itu dakwah melalui seni. Menulis itu juga ada seninya, ya kan? Seni dalam Islam salah satunya adalah seni menulis Al-Quran. Dan ini salah satu pendekatan kalau di Indonesia, wabil khusus mungkin di Jawa, dakwah dengan seni ini kan termasuk salah satu yang paling sukses, ya kan? Termasuk yang paling sukses. Kalau kita lihat sejarah para wali songo dulu ketika masuk ke tengah-tengah masyarakat, itu yang diajarkan bukan langsung hukum fikih Bapak Ibu, tapi bagaimana mengajarkan nilai-nilai Islam itu dengan seni, dengan tembang. Makanya saya teringat kita masuk tahun ini melihat gamelan. Langsung teringat, oh ini cocok. Kita tanya Pak Teguh, ini ada gurunya yang pinter gamelan. Ada, oh ya cocok. Ini saya jadi teringat metode dakwah para wali. Apalagi ini Pak Teguh ini nimteknya aja nih belum corok kok. Saya bacanya langsung keluar ini opo ini. Iya, sudah lupa saya terakhir dapat pelajaran corok waktu SMP dulu. Dan saya mengingat pelajaran bahasa Jawa itu termasuk yang paling sulit bagi saya. Karena bahasanya ada tiga tingkat, tulisannya juga kita tidak terbiasa membaca. Tapi setelah akhirnya saya baca bagaimana sejarah Wali Songo untuk mengislamkan tanah Jawa ini dengan seni, itu saya menjadi tertarik kembali untuk belajar. Ya, paling tidak kalau kita lihat bagaimana tembang Jawa itu melambangkan sebuah proses perjalanan kehidupan manusia dalam perspektif Islam, Bapak Ibu. Ya, ada yang masih ingat tembang Mocopat ada berapa? Mocok itu kan dari istilah moco nih, papat itu ternyata mengacu kepada jenis nafsu dalam Islam, ya kan? Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, satu nafsu apa Pak? Saya kan lupa ya. Nafsu kalau di dalam istilah sufi atau apa gitu ya. Nah, itu kalau nggak salah ya. Silakan nanti dibaca lagi. Ternyata Mocopat itu empatnya itu mengacu kepada 4 jenis nafsu itu. Bahwa orang hidup di dunia itu harus bisa mengendalikan 4 hawa nafsu itu. Nah kemudian apa makna dari tembang Mocopat? Mocopat itu yang pertama itu apa? Bukan mijit. Mas Kumambang, ya kan? Mas Kumambang itu melambangkan manusia ketika masih di dalam rahim. Emas itu adalah sesuatu yang berharga. Kumambang itu kemampul terapung ya. Janin yang terapung dalam rahim seorang ibu itu disimbolkan dengan Mas Kumambang. Ketika lahir namanya menjadi bayi, disebut sebagai mijit, ya kan? Setelah jadi bayi dia menjadi anak-anak yang perlu dibimbing, itu bahasanya adalah kinanti, ya perlu diarahkan. Yang keempat kemudian sinom itu artinya adalah anak muda yang mulai punya semangat, ya, punya semangat remaja. Kemudian kita sudah remaja, dia mulai mengenal asmara, asmoro dono, ya kan? Setelah asmoro dono kemudian menikah, gambo itu artinya adalah menikah. Setelah menikah kemudian dia dandang dulu, ya kan? Dandang itu kan apa? Tempat untuk masak, ya kan? Belakangnya pasti hitam karena kena api, tapi di dalamnya ada gula. Itu menyimbolkan pahit manisnya orang yang sedang berkeluarga. Pahitnya adalah hitamnya itu, manisnya adalah gulanya, disebut sebagai dandang bulu. Setelah dandang bulu kemudian apa? Durmo, ya kan? Durmo itu ketika seorang usianya
sudah mencapai usia 40 tahun. Itu kan ada dalam Al-Quran, ya kan? Mulai mendharma baktikan. Ketika dia sudah matang secara pribadi, secara keluarga, dia kemudian mulai mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Setelah dia mencapai puncak pengabdiannya, kemudian pangkur, ya kan? Mulai dia menarik diri dari dunia, ya kan? Setelah menarik diri dari dunia, dia mendekati alam usia tua. Kemudian ada berikutnya adalah megatro, ya kan? Megatro itu kan ruhnya dipegat dari jasad. Itu makna dari orang yang sedang sekaratul maut. Dan terakhir adalah pocong, ketika meninggal jadi pocongi menjadi seorang jenazah. Nah, itu ternyata menggambarkan perjalanan hidup seseorang. Coba panjenengan baca dalam Quran Al-Hajj ayat 5, ya kan? Itu menggambarkan perjalanan seorang manusia mulai dari bayi sampai kemudian dia meninggal. Ya. Itu ternyata nilai-nilai keislaman itu diimplementasikan, dimanifestasikan dalam bentuk simbolik, dalam bentuk tembang. Dan teman-teman itu kalau panjenengan baca isinya nasihat semua, gitu kan? Dan luar biasa Bapak Ibu. Dulu para pujangga Jawa itu pasti lulusan pesantren. Di tempat saya di daerah Ponorogo itu ada yang namanya Pondok Tegal Sari. Itu tempat nyantrinya raja-raja Jawa di masa lalu, mulai dari Pakubono, kemudian di Ponorogo, kemudian pujangga Jawa terakhir itu Ronggo Warsito. Di situ semua. Saya baru paham setelah di sini, padahal itu tempatnya itu tetangga desa saya. Ternyata itu tempat bersejarah. Dulu zaman saya itu tanggap masjid biasa, masjid tua gitu. Ternyata itu ada sejarahnya. Dan itu budaya Islam yang sudah melekat dalam budaya Jawa. Terlepas dari mungkin kontroversi apakah budaya Jawa itu Islami atau mungkin banyak sinkretiknya atau mungkin banyak perobatnya dan sebagainya, itu bab lain diskusinya. Tapi bahwa itu sudah menjadi manifestasi dalam masyarakat Jawa, menjadi budaya yang sudah melekat dalam tradisi, ya, itu suatu yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Dan salah satu benteng ideologi orang Jawa itu karena tradisi sudah melekat. Kalau di desa-desa itu orang, ya kan, istilahnya? Kalau sehari-hari mungkin dia tidak sholat, gitu kan. Tapi diajak tahlilan atau tidak tahu, itu langsung diisolasi, gitu kan. Itu yang menyebabkan kemudian orang Jawa walaupun nggak sholat, itu kita keluar dari Islam. Sebab kalau orang Jawa keluar dari Islam itu disebut wong Jawa ilang Jawa nih, karena sudah begitu melekatnya Islam itu dalam nilai-nilai keseharian masyarakat. Nah, dan inilah yang perlu terus kita perjuangkan agar masyarakat kita ini tetap terjaga nilai-nilai Islaminya, begitu. Ya, oleh karena itu pendekatan dakwah bisa macam-macam, bisa dengan pendekatan yang sifatnya formal seperti yang kita lakukan sehari-hari dalam pelajaran GPI kita, bisa juga lewat budaya yang sudah ada di masyarakat, tinggal kita memfilternya mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang Islam, mana yang mungkin perlu kita sisihkan secara bertahap. Ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan salah satu metode untuk melestarikan ya, tradisi yang baik itu, tradisi kepenulisan Al-Quran itu dengan cara guru agama latihan nulis halus biar bisa menjadi penulis Al-Quran. Sebenarnya ini sudah setahun yang lalu diluncurkan oleh Pak Kabit, tapi proses sosialisasi secara bertahap. Makanya dari itu kita melihat secara positif kegiatan ini sebagai satu bentuk inisiatif agar kita terbiasa tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya memahami Al-Quran, tapi juga terbiasa untuk menulis Al-Quran. Yang pertama dimulai oleh gurunya, insya Allah nanti dilanjutkan oleh anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh Pak Teguh tadi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah dengan ini acara penulisan mushaf Al-Quran oleh GPI Kota Malang saya nyatakan secara resmi dibuka. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak
Oke, baik. Sambut, siap. Oke. KKG MGMP PAI SMP Kota Malang bersatu bermanfaat untuk umat, cinta menulis Al-Quran. Sambut sah. Oke. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni doa yang akan dipandu oleh Ketua Jawas Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak DRS Munir MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdapat ilmu Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu wa ala alihi wasallam. Ridallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wafiyan mahaikan wa nasidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'daha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib 'alaina bi zakaratil maut wa najata minna wal faraz. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi acara pembukaan Cinta Menulis Al-Quran
apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, sebentar lagi akan kita serahkan secara resmi untuk lembaran mushaf yang pada pagi hari ini akan kita tuliskan bersama-sama. Kepada Bapak Ahya dan Bapak Mahmud kami persilahkan. Berikutnya secara resmi telah diserahkan 300 halaman untuk guru PAI SMP Kota Malang. Mudah-mudahan dengan kita menuliskan mushaf Quran pada pagi hari ini, Allah memberikan keberkahan setiap langkah kita. Dengan demikian acara pembukaan Cinta Menulis Al-Quran telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin, mohon berkenan untuk kita dokumentasikan. Monggo Bapak Ibu